Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, karena dengan subscribe Anda bisa mendapatkan semua video dari channel ini dan Anda bisa menontonnya kapanpun Anda inginkan, dan itu semua gratis. Jadi bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Pada pagi hari ini saya akan memperlihatkan tanaman semangka berumur 30 hari. Jadi hari ini tanggal 15 Mei 2020, umur tanaman semangka dan melon ini 30 hari. Seperti kemarin, setiap pagi masih dilakukan proses penyerbukan bunga untuk tanaman semangka. Kemudian untuk melon masih dilakukan pemangkasan tunas yang ada di bawah ini. Belum selesai, sebagian sudah selesai, yang sebelah sana rencananya hari ini akan selesai semua untuk pemangkasan ranting-ranting dan akan dilanjutkan menggantung buah untuk tanaman melon. Sementara untuk penyerbukan tanaman semangka diperkirakan masih 3 atau 4 hari lagi baru akan selesai. Karena ujung dari pohon semangka sudah mencapai batas pelataran, maka sebaiknya dibelokkan supaya tidak jatuh ke selokan air. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi yang mungkin saja bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua pemirsa Petani Maju Official. Kali ini saya akan membagikan informasi tentang berapa penghasilan yang didapatkan oleh para pekerja saya ini, seperti Bapak yang di sana itu. Menurut Anda, kira-kira berapa penghasilan mereka per bulan? Mereka adalah para pekerja keras yang sudah sangat berpengalaman, sudah lama malang melintang di dunia tanaman semangka dan melon. Kira-kira berapa penghasilan yang mereka dapatkan per bulan? Apakah Anda bisa menebak? Baiklah, akan sedikit saya berikan informasi. Mereka yang bekerja di kebun saya ini, mereka mendapatkan penghasilan sekitar 8-10 juta per bulan. Mungkin ukuran itu terlihat janggal atau mungkin terlalu besar. Tentu dengan beberapa persyaratan mereka baru bisa mendapatkan penghasilan atau gaji sebesar itu. Cara yang saya terapkan agar mereka bisa mendapatkan penghasilan atau gaji sebesar itu adalah, dari awal mereka saya beri masukan atau pengarahan bahwasanya untuk bisa maju, seorang petani harus punya visi dan misi di dalam bekerja. Jadi bekerja ini harus ada target yang dicapai supaya bekerja juga lebih semangat dan pada akhirnya mendapatkan hasil yang lebih besar. Saya menyampaikan kepada mereka bahwasanya kita kerja harus bisa bersinergi. Artinya kita harus dalam bekerja sama itu kita harus bisa menghasilkan sesuatu yang nggak bisa dihasilkan oleh masing-masing. Artinya begini, kalau mereka bekerja mendapatkan penghasilan atau gaji misalnya 2,5 juta per bulan,
kemudian dengan bekerja sama dengan saya mereka tetap mendapatkan gaji segitu, berarti itu belum bisa dikatakan bersinergi. Yang dikatakan sinergi itu misalnya mereka bekerja sendiri menghasilkan 2,5 juta per bulan, maka karena mereka bersinergi dengan saya mereka bisa mendapatkan 8 sampai 10 juta per bulan, itu baru namanya bersinergi. Adapun 8 sampai 10 juta per bulan itu rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gaji pokok. Gaji pokok ini mereka dapatkan setiap hari. Seperti pada umumnya di sini bayaran untuk para petani yang merawat tanaman semangka dan melon per harinya adalah Rp70.000. Jadi kalau dikalikan 1 bulan, katakanlah 30 hari, berarti Rp2.100.000. Jadi sudah umum kalau di daerah sini bayaran dalam 1 hari Rp70.000. Kemudian yang kedua adalah insentif atau bonus dari hasil penanaman ini pada saat panen nanti. Misalnya modal habis katakanlah 40 juta, kemudian apabila pada saat panen bisa mendapatkan harga jual 100 juta, maka keuntungannya adalah 60 juta. Dari 60 juta itu mereka mendapatkan insentif sebesar 10%. Jadi mereka mendapatkan 6 juta. 6 juta karena umur tanaman ini adalah 2 bulan. Jadi 6 juta dibagi 2 sama dengan 3 juta. Jadi mereka mendapatkan tambahan 3 juta per bulan. Tadi gajinya 2,1 juta ditambah 3 juta berarti 5.100.000. Kemudian yang ketiga, penghasilan ketiga adalah presentasi modal. Dari penanaman sebelumnya mereka mendapatkan bonus, kemudian bonus atau insentif tadi, kemudian bonus atau insentif tadi diinvestasikan ke tanaman yang sekarang sebesar 5 juta. Jadi sebagian dari tanaman ini adalah milik mereka. Jadi mereka ikut memiliki. Jadi 12% dari tanaman ini adalah milik mereka. Jadi mereka ikut memiliki. Dengan demikian mereka akan punya tanggung jawab yang lebih besar terhadap tanaman ini. Mereka siap bekerja keras karena merawat tanaman melon ini butuh kerja keras yang ekstra. Terkadang diperlukan penyemprotan malam hari, maka mereka siap untuk itu karena memang sebagian dari tanaman ini adalah milik mereka. Jadi mereka juga berusaha bagaimana agar tanaman ini bisa optimal dan pada saat panen bisa mendapatkan hasil yang melimpah. Namun cara ini baru bisa diterapkan apabila mereka adalah petani yang sudah profesional, yang sudah punya pengalaman dan jam terbang tinggi. Kalau mereka masih tahap belajar, saya tidak berani menerapkan sistem ini karena saya perhatikan cara kerjanya, kemudian hasil tanamannya seperti apa. Seperti ini misalnya, terlihat sangat bagus, makanya saya berani menerapkan sistem ini. Dan saya pun berpikir orang-orang seperti mereka sangat layak, sangat pantas mendapatkan itu karena mereka adalah pekerja keras, mereka layak untuk mendapatkan
penghasilan lebih dan mereka layak sukses. Jadi saya mengajak mereka untuk sukses bersama-sama. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah bagaimana apabila harga turun atau harga murah pada saat panen, apakah target itu bisa tercapai? Bagi saya yang terpenting adalah tanaman tumbuh normal, optimal seperti ini. Jadi masalah hasil, masalah harga kita pasrah saja sama Allah. Semua Allah yang mengaturnya. Kita hanya bisa merencanakan dan kita bisa bekerja keras sambil berdoa. Apapun hasilnya itu urusan Allah. Akan tetapi saya punya antisipasi apabila pada saat panen misalnya harga sedang turun atau harga jatuh, saya bisa mengirim sendiri hasil panen saya ke Surabaya atau ke Denpasar atau ke Jakarta. Jadi saya sudah menyiapkan jaringan pemasaran. Kemudian saya juga menyiapkan kios buah di kota saya ini. Jadi untuk mensiasati apabila harga sedang jatuh, sebagian saya ecer sendiri, kemudian sebagian bisa saya kirim ke Surabaya dengan jaringan pemasaran yang sudah saya siapkan. Jadi tidak khawatir seandainya harga jatuh, dengan tanaman sebagus ini saya yakin tetap mendapatkan hasil. Apalagi kalau harga sedang tinggi, tentu hasilnya akan banyak dan penghasilan mereka juga akan meningkat. Ke depan apabila mereka mendapatkan insentif atau bonus yang lebih besar dari tanaman sebelumnya, ke depan akan saya bukakan lagi lahan yang lebih luas dari ini, karena apabila mereka menginvestasikan bonusnya lebih besar, maka saya harus membuka lahan yang lebih luas, karena investasi mereka atau